kegiatan utama yang kita lakukan selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan ketika kita hendak menghitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Anak Melayu mencari ikan, perahu berlabuh di tengah lautan. Sambil menunggu datangnya keberkahan, mari perbanyak tilawah di bulan Ramadan. Saya Zubda Nukhaila Az-Zahra, perwakilan dari Sekolah SMP IT Nurul Fikri Makassar, akan membawakan kultum yang berjudul memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. أفلا يتدبرون القرآن. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu setiap umat Islam. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dimana setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun demikian, ada hal yang perlu diperhatikan, sesuatu yang bisa dilakukan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa. Banyak hal yang bisa dilakukan dan diperbuat ketika kita ingin memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Dalam hadis telah dikatakan bahwa orang yang berpuasa adalah menahan lapar dan haus mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian menahan hawa nafsu dan tidak berhubungan intim. Maka rugilah mereka yang ketika datangnya bulan Ramadan yang dilakukan hanya sia-sia saja. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada seluruh umatnya bagaimana hal yang sunnah yang dapat dilakukan semasa hidupnya. Karena tentunya kita semua telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di bulan Ramadan ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita amalan sunnah yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Tentunya tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai permulaan dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sungguh, kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Jika datangnya bulan Ramadan,
kegiatan utama yang kita lakukan selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran dengan tajwid yang baik, tadabburi, pahami, dan amalkan isinya. Insya Allah, ketika kita melakukan hal ini, kita akan menjadi insan yang berkah. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik, Ramadan yang lebih berkualitas dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Saya ingin menyebutkan 2 hadis Rasulullah yang bersangkutan dengan ini. Yang pertama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut tampak bahwa orang yang paling baik bukanlah orang yang paling banyak sedekahnya, orang yang haji dan umrohnya berkali-kali. Namun orang yang paling baik adalah orang yang mau meluangkan waktunya belajar dan memahami Al-Quran. Dan hadis yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'il Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah kultum yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di dalamnya. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن